Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena sampai saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Dia Bapa kita yang setia. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bawa Tuhan setiap ucapan syukur kami yang terbaik di hadapan-Mu. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan Kau setia, Engkau mulia, Bapa Kau setia. Sebab Engkau Bapa kami yang setia Tuhan.
mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Yes, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Saya lagi nyatakan padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Ku memujimu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Pagi hari Tuhan kami bawa setiap ucapan syukur kami Tuhan, setiap penyembahan kami, pujian kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan, dimuliakan lewat setiap pujian pengagungan kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sama-sama kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita mau sapa kiri kanan kita dengan salam sehati. Katakan Tuhan Yesus kita baik. Di tengah pandemi kita tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus tetap baik. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Yes. Kami pagi hari ini memuji-Mu Tuhan, meninggikan Engkau. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sebab Engkau yang berjalan di sisi kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, Engkau yang berjalan bersama kami. Jalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Sekali lagi katakan, Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
Pagi hari ini kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kepada yang melayani dipersilakan untuk mengambil bagian. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk setiap berkat yang Kau beri dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami rindu Tuhan mengembalikan sedikit dari berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Kiranya Engkau yang menyucikan, menguduskan ya Tuhan. Bahkan Engkau yang membenarkan motivasi kami Tuhan dalam memberi yang terbaik bagimu pagi hari ini. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Katakan tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Aku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sama-sama kita naikkan pujian dari awal. Firman-Mu berkata Kau besertaku, kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu Kami akan terbang tinggi Tuhan, akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam hidup ini kita sering menjumpai yaitu ada banyak orang Kristen yang hidupnya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mengapa menjadi batu sandungan bagi orang lain? Karena banyak orang Kristen memiliki tabiat yang tidak terpuji. Seperti misalnya mudah marah, ucapannya tidak terkontrol, suka menjelek-jelekkan orang lain, menghakimi dan menggosipkan orang lain. Jadi pada intinya Bapak Ibu bahwa kedagingan kita ini masih sangat dominan sehingga kita tidak mampu mengendalikan diri. Dari sini saya akan bacakan bagi kita semua. Di dalam Amsal 25 ayat 28. Dikatakan demikian. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi Bapak Ibu, jika kita perhatikan bahwa yang menjadi salah satu penyebab timbulnya masalah, timbulnya persoalan dalam kehidupan sehari-hari adalah karena ketidakmampuan kita di dalam kita mengendalikan diri. Oleh karena kita tidak bisa mengendalikan diri, maka amarah kita meledak-ledak. Sehingga pada akhirnya hal ini memicu terjadinya perselisihan, pertengkaran, bahkan berbagai tindak kejahatan. Salah satu contoh kejadian yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu di mana Kain tega membunuh adiknya sendiri, yaitu Habel. Padahal Bapak Ibu, Tuhan menegur Kain agar tidak panas hati. Tetapi di sini Kain tidak mampu untuk mengendalikan dirinya. Sehingga terjadilah tindak kejahatan pembunuhan pertama di dunia. Di dalam Amsal 25 ayat 28 yang kita baca tadi, di situ menyatakan bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan diri itu digambarkan seperti kota yang sudah roboh temboknya. Jadi Bapak Ibu, pengendalian diri itu seperti tembok pelindung. Kalau kita perhatikan pada zaman dahulu, setiap negara, setiap kota pasti memiliki tembok luar yang sangat kokoh. Karena tembok tersebut ini berfungsi sebagai pelindung bagi kota dan penduduknya. Supaya dapat terluput dari serangan musuh. Pak Ibu, pada umumnya kan setiap kita ini kan kalau kita berada di dalam situasi yang aman, kalau kita berada dalam situasi yang nyaman, tentu di sini kita pasti dapat mengendalikan diri kita dengan baik. Tetapi Bapak Ibu, ketika situasinya sedang tidak baik, ketika situasinya tidak seperti yang kita harapkan, maka kita yang awalnya dikenal begitu sabar, secara drastis kita berubah menjadi orang yang sangat emosional. Amarahnya meledak-ledak. Hal ini kita bisa lihat, yaitu salah satu bukti nyata di dalam Alkitab. Suatu kali bangsa Israel kembali mengeluh kepada Musa karena
tidak ada air di padang gurun. Musa dan Harun segera menemui Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan untuk berkata kepada bukit batu di depan bangsa Israel agar air di sana terpancar. Mungkin karena Musa sudah lelah mendengar kata-kata yang tidak mengenakan keluar dari mulut bangsa Israel. Sehingga hal ini membuat Musa emosinya menjadi memuncak. Dia berkata, "Dengarlah aku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Lalu dengan emosinya, Musa memukul batu itu sampai 2 kali. Bapak Ibu, padahal seharusnya Musa cukup berkata saja, maka akan keluar air. Dari sini saya mau katakan bahwa sesungguhnya Musa mendukakan Tuhan di dalam kata dan perbuatan. Pak, Ibu, mungkin kita seringkali juga mengalami hal yang sama dengan Musa. Yaitu ketika emosi kita memuncak. Bukankah perkataan dan perbuatan kita juga tidak terkontrol? Sehingga akhirnya kita menyakiti orang lain. Dan ujung-ujungnya kita sendiri juga yang ikut terluka. Untuk ini Bapak Ibu, betapa perlu kita belajar bijak di dalam kita mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, apabila kita emosi, tahanlah kata-kata kasar yang akan keluar dari mulut kita. Tenangkanlah hati. Jangan sampai kita menjadi seperti Musa yang kemudian dihukum Tuhan. Hingga Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Saya akan bacakan dalam Amsal 16 ayat 32. Dikatakan demikian, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu, Amsal ini ditulis pada zaman di mana kalau bisa menundukkan kota, maka ini adalah merupakan suatu keberhasilan yang sangat luar biasa. Namun Alkitab mengatakan bahwa bagi Tuhan keberhasilan itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan keberhasilan seseorang yang dapat mengendalikan dirinya. Kita baca ulang Amsal 25 ayat 28. Dikatakan orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Bapak Ibu, orang yang tidak mempunyai penguasaan diri dalam hidupnya, maka dia akan selalu rentan terhadap segala sesuatu yang menekan dirinya. Karena orang itu pasti tidak akan sanggup bertahan apabila menghadapi tantangan dan halangan dalam kehidupannya. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa salah satu karakteristik dari sikap kekanak-kanakan adalah tidak adanya penguasaan diri.
Pak Ibu, penguasaan diri ini bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Melainkan penguasaan diri ini adalah sesuatu yang harus dilatih dan dipelajari dalam proses pendewasaan diri. Oleh karena itu Bapak Ibu, salah satu tanda menuju kedewasaan adalah mampu untuk mengendalikan diri. Ada 3 aspek yang dapat kita pelajari untuk kita dapat mengendalikan diri. Yang pertama yaitu menguasai pikiran. Dalam hidup ini Bapak Ibu, jika kita tidak bisa menguasai pikiran kita, maka tindakan kita juga tidak bisa kita kuasai. Rasul Paulus berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi dari sini kita bisa simpulkan, bila pikiran kita terus terisi oleh firman Tuhan, maka segala perbuatan dan tindakan kita akan terarah dan terkontrol. Pak Ibu, disiplin pikiran adalah langkah nyata dalam menawan segala pikiran. Bapak Ibu, Salomo adalah orang yang paling bijaksana yang pernah hidup. Ia mengatakan, orang yang mampu menguasai diri termasuk mendisiplinkan pikirannya lebih hebat daripada orang yang mampu menguasai kota. Jadi dari sini bisa dikatakan bahwa kesaksian hidup kita ini sangat ditentukan oleh bagaimana kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, dalam hidup ini Kristus harus menjadi penguasa tunggal dalam alam pikiran kita. Agar supaya secara luar biasa kita dapat membangun wawasan kerajaan Allah di dunia ini. Yang kedua, menguasai lidah. Bapak Ibu, secara umum kita ini kan suka berbicara. Coba hari kemarin, bisakah kita menghitung berapa banyak kata-kata yang keluar dari mulut kita? Tentu ada begitu banyak, kita tidak bisa menghitungnya. Untuk ini saya akan bacakan dalam Yakobus 3 ayat 3 dan 4. Dikatakan demikian, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Bapak Ibu, dari apa yang kita baca ini, di sini Yakobus menggunakan perumpamaan kekang pada mulut kuda untuk menjelaskan kuasa dari menjaga perkataan. Jadi Bapak Ibu, dengan kita mengendalikan perkataan kita, maka di sini kita dapat juga mengendalikan tubuh kita. Oleh karena itu, betapa perlu dalam hidup ini kita harus berhati-hati dengan kita menggunakan perkataan kita. Kemudian di dalam ayat 4 yang kita baca tadi, mengenai perumpamaan tentang kemudi pada kapal
ini menjelaskan kepada kita bahwa lewat perkataan kita, kita bisa menentukan kemana kehidupan kita berjalan. Jadi Bapak Ibu, betapa perlu kita harus memperhatikan perkataan yang keluar dari mulut kita. Pak Ibu, saya mau katakan bahwa perkataan yang sia-sia ini bisa menghancurkan reputasi. Perkataan yang sia-sia bisa menghancurkan pernikahan. Perkataan yang sia-sia bisa menghancurkan masa depan. Jadi perkataan yang sia-sia ini akan merusak sesuatu, bahkan lebih jauh dari apa yang kita pikirkan. Yang ketiga, menguasai mata. Untuk ini saya akan bacakan bagi kita semua. Matius 6 ayat 22 dan 23. Dikatakan demikian, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, jika dalam hidup ini kita tidak dapat menguasai mata kita, maka kita akan mudah sekali untuk terjerumus di dalam dosa. Karena mata ini kan Bapak Ibu tidak akan pernah puas pada apa yang dimunculkan oleh keinginan mata. Oleh karenanya ini bisa meracuni hati kita karena berbagai keinginan yang tidak pada tempatnya. Karena memang Bapak Ibu, tidak semua yang diinginkan oleh mata itu mendatangkan manfaat bagi kita. Bahkan ini bisa menjebak kita untuk tidak lagi kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu, mata kita ini bisa membutakan hati untuk menginginkan banyak hal yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 37. Saya akan bacakan. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Bapak Ibu, ayo mari kita mau selalu dalam hidup ini menjaga mata kita dari berbagai-bagai keinginan yang sifatnya duniawi. Agar dalam hidup kita tidak tersandung dan kita bisa berhasil dibangun sampai akhir. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu bagi kita semua, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti ibadah baik secara offline maupun secara online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk like video ini dan di-share ke seluruh sosial media Bapak Ibu Saudara untuk dibagikan kepada rekan-rekan yang lainnya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel GBI Shalom Titian Kencana dan diklik loncengnya supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasinya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.